Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman? Khususnya Ananda kelas 5. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, kali ini berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran Al-Quran Surat Al-Mutaffifin. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah mulai belajar kembali. Kemarin kita telah libur panjang lumayan, libur semester 1, dan sekarang kita mulai kembali beraktivitas seperti sedia kala, yakni belajar, walaupun pembelajarannya masih dalam di rumah masing-masing karena masih dalam situasi yang tidak memungkinkan. Dan semoga teman-teman kita diberikan kesehatan dan selalu diberikan Allah kesempatan untuk belajar. Dari itu kalian harus semangat karena ilmu adalah kewajiban yang harus kita raih. Nah, teman-teman lanjut. Sebelum kita belajar, kita harus memahami standar kompetensinya. Apa standar kompetensinya? Yaitu memahami bacaan Al-Quran Surat Al-Mutaffifin. Yang kedua, kita harus pahami kompetensi dasar teman-teman. Teman-teman harus terbiasa memiliki sifat disiplin dalam membaca Al-Quran. Jadi Kak harus menekankan kepada kalian harus terbiasa selalu membaca Al-Quran setiap saat. Yang kedua, peserta didik memiliki sikap semangat dalam menghafal Al-Quran Surat Al-Mutaffifin. Dan yang ketiga, dengan pembiasaan, teman-teman memahami kandungan Surat Al-Mutaffifin dengan baik. Baik, seperti biasa, Kak Riza selalu mengawali dengan hadis atau dalil. Kita awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Yas'alunaka anis sa'ati. Mereka menanyakan kepadamu, ayyana mursaha, tentang hari kiamat. Kapan terjadi? Kul, sesungguhnya, innama ilmuha inda rabbi, sungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu pada sisi Tuhanku, pada sisi Allah. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kemarin kita telah mempelajari Quran Surat Al-Insyiqaq. Nah, inilah kaitannya tentang hari kiamat. Sedangkan materi yang kedua ini adalah Quran Surat Al-Mutaffifin. Teman-teman, Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul, kita melihat bahwa Asbabun Nuzul ini adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Anak-anakku sekalian harus memahami ya sebab-sebab turunnya Al-Quran ini. Nah, dalam satu hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, diketahui bahwa orang-orang Madinah ini termasuk orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Maka Allah menurunkan ayat 1-3 dari surah Al-Mutaffifin sebagai ancaman bagi orang-orang yang curang. Nah, teman-teman, akhirnya orang-orang Madinah ini setelah ayat itu tersebut turun, orang-orang Madinah menjadi orang-orang yang jujur dalam menimbang dan menakar. Ya, ini adalah gambar timbangan dan gambar orang yang lagi berdagang. Surah Al-Mutaffifin teguran bagi orang-orang yang berdagang. Jadi kalau kita berdagang, hendaklah dengan jujur. Dengan jujur sesuai dengan apa yang kita jual. Nah, teman-teman, lanjut. Inilah bacaan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 9. Kenapa Kak Rizal tidak membacakan secara 1 sampai 20 30 berapa 36 ya, surah Al-Mutaffifin. Nah, cukup ayat 1 sampai ayat 9 saja. Kita mulai ya teman-teman, dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Shadaqallahul azim. Nah teman-teman, dari ayat pertama kita baca wailul lil mutaffifin. Teman-teman bisa membuka bukunya, yang artinya kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang. Ya teman-teman. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Apa artinya? Alladzina idza iktalu, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran 'alan nasi yastawfun, dari orang lain mereka meminta dipenuhi. Nah, sebaliknya wa idza kaluhum aw wadanuhum yukhsirun, sebaliknya, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka malah mengurangi. Selanjutnya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Ala, tidakkah orang-orang itu yakin? Wa idza kaluhum ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Ya. Selanjutnya, liyaumin azim, pada suatu hari yang sangat besar. Mungkin teman-teman bisa membaca surah Al-Mutaffifin dari ayat 1 sampai ayat 36. Nah, diulang-ulang di rumah, dipahami bacaannya, dibaca juga artinya sampai ayat 1 sampai 36. Nah, sedangkan kandungannya dan isi pokoknya, dengarkan baik-baik ya. Nah, kandungan isi pokok surat Al-Mutaffifin adalah surat yang ke-83 dalam Al-Quran. Terdapat 36 ayat, termasuk surat Makkiyah, karena surat ini sebelum Rasulullah hijrah di Madinah. Jadi turunnya sebelum hijrah kota Madinah. Jadi surat Makkiyah dan saat dinamakannya Al-Mutaffifin diambil dari kata tahaffafah. Artinya apa tahaffafa itu? Mengurangi atau menambah sedikit teman-teman dari timbangan tersebut. Jadi maksudnya kecurangan dalam timbangan ini sangat luar biasa ya, dosanya sangat besar. Jadi pelaku kecurangan dalam menimbang atau menakar. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang tidak baik dalam berdagang. Nah, karena Islam mengajarkan kita bahwa berbuatlah yang jujur. Isi pokok surah Al-Mutaffifin yang pertama, ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan, yaitu orang-orang jika menakar, jika menerima dia mengurangin. Jika menakar dia mengurangin. Jika menerima ingin ditambah. Itu sesuatu yang sangat tidak baik. Yang kedua, ancaman bagi orang-orang yang durhaka. Nah, teman-teman, orang-orang yang durhaka itu atau fujar disebutnya, yaitu orang yang suka mengejek, menghina Rasulullah. Mengejek itu menggunjing, itu masuk ya. Dan mereka memiliki 3 sifat, yaitu mu'tad, melampaui. Yang kedua, atsim. Atsim itu bergelimang dosa. Yang ketiga, jika dibacakan Al-Quran, mereka menganggap hanya dongeng belaka. Summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah sijjin, tempat catatan perbuatan durhaka orang-orang kafir. Illiyin, tempat catatan bagi orang-orang yang beriman. Inilah isi pokok surah Al-Mutaffifin. Dan teman-teman harus memahami dengan baik. Nah, mungkin penutup ya dari pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Demikian pembelajaran tentang Al-Quran, surat Al-Mutaffifin.
semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya teman-teman telah mengikuti terus pembelajaran Al-Islam dari awal sampai akhir. Semoga kalian semuanya diberikan pahala oleh Allah dari awal, dari huruf-huruf yang kalian baca menjadi amal jariah, dan kalian dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Syukran kasiran. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.